Ini penyemprotan setelah 5 hari menggunakan insektisida dan fungisida yang saya terangkan, teman-teman ya. Ini yang pertama parah sekali dan ini udah mulai membaik. Untuk 10 hari ke depan akan tetap saya videokan dan saya gabungkan jadi satu, teman-teman ya. Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mr. Kresek, teman-teman ya. Kali ini Mr. Kresek akan melakukan penyemprotan yang ketiga di fase generatif, teman-teman ya. Ini usia cabai sekarang adalah genap 40 hari, teman-teman. Setelah pengocoran kedua dan pertama itu terkena serangan keriting, teman-teman ya. Dan sekarang kita lihat, teman-teman, yang terserang sekarang sudah mulai membaik. Nah, kita lihat. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman mungkin ingat, ini waktu pertama terkena keriting saat usia 30 hari setelah tanam, teman-teman ya. Tanaman cabai ini saya videokan saat terkena keriting. Setelah itu saya akan melakukan pengobatan dengan fungisida dan insektisida yang saya tahu. Dan ini sekarang usia 40 hari, teman-teman ya. Ini 10 hari berarti dalam masa penyembuhannya, teman-teman. Nah, sekarang begini, teman-teman ya, hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi saya akan mengaplikasikan untuk pengobatannya, dan bahan-bahan yang saya gunakan di video-video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Nah, sekarang untuk fase ketiga penyemprotan fase generatif ini, teman-teman ya, saya akan merubah untuk pemupukannya, teman-teman, atau mungkin penyemprotannya. Sekarang kita lihat buahnya dulu, teman-teman ya. Nah, ini bakal buahnya, teman-teman. Mungkin bisa teman-teman lihat. Saya fokuskan dulu kameranya. Nah, ini untuk bakal buahnya, teman-teman ya. Ini bunganya di atas. Ini saya akan menggunakan fungisida Cabrio, teman-teman ya. Untuk penyemprotan ketiga ini saya menggunakan fungisida Cabrio untuk fase generatifnya. Dan mungkin pohonnya bisa teman-teman lihat tingginya lumayan, teman-teman ya. Ini menggunakan cabai keluaran dari cap panah merah. Tingginya sekitar 1 pinggang lebih, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan kalau saya jongkok. Nah, ini bakal bunganya, teman-teman ya, udah mulai kelihatan bakal bunga dan bakal buah. Nah, sebelumnya saya minta maaf, teman-teman ya, ini karena di sekitaran rumah saya ini ada sirkuit balap, jadi mungkin suara saya agak tidak terdengar, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja lanjut untuk penyemprotan ketiga di fase generatif, teman-teman ya. Untuk mengeluarkan bunga atau bakal buah ini, mudah-mudahan bisa membantu buat para petani muda. Jangan mudah menyerah. Saya akan bagikan tips dan triknya, teman-teman. Oke, ikuti terus Mr. Kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Mr. Kresek, teman-teman ya. Kali ini Mr. Kresek akan menjelaskan tentang fungisida Cabrio, teman-teman ya. Fungisida Cabrio dan gandasil bunga, teman-teman ya. Untuk sore hari ini saya akan melakukan penyemprotan di fase generatif. Ini penyemprotan yang ketiga. Oke, ikuti terus Mr. Kresek. Oke, teman-teman ya. Kali ini saya akan menggunakan gandasil bunga, teman-teman. Gandasil bunga di fase generatif penyemprotan ketiga, teman-teman. Nah, ini kalau gandasil bunga itu nitrogennya 6%, fosfornya 20%, kaliumnya 30%, teman-teman ya. Fase generatif ini, teman-teman. Nah, dilengkapi dengan unsur magnesium, mangan, boron, tembaga, kobalt, seng. Nah, ini kandungan-kandungan dilengkapi dengan kandungan tersebut, teman-teman ya. Kalau untuk mangan sendiri, teman-teman ya, mangan itu membantu
pemanfaatan nitrogen teman-teman ya. Jadi bisa membantu pemanfaatan atau penggunaan nitrogennya. Sedangkan untuk tembaga teman-teman ya, untuk tembaga itu sebagai katalis dalam fotosintesis teman-teman. Ini untuk fungsi tembaga itu. Kalau boronnya teman-teman ya, ini boron ini meningkatkan mutu dan kualitas tanaman. Ini boron teman-teman, terus berfungsi sebagai sarana peredaran kandungan karbohidrat dalam tanaman, itu masuknya boron juga teman-teman. Terus apa lagi ya yang saya tahu, oh ya kobal teman-teman ya. Kobal itu penyerapan unsur nitrogen teman-teman ya. Nah ini mungkin bahan-bahan ini yang saya pahami dan saya mengerti, makanya saya sampaikan ke teman-teman. Kalau misalkan saya tidak tahu ya tidak akan saya sampaikan teman-teman ya. Oke, kita lakukan untuk gandasil bunga ini teman-teman ya. Saya menggunakannya 2 sendok teman-teman. Jangan sampai numpuk teman-teman ya, sedikit saja 2 sendoknya cukup gitu teman. Jangan seperti bukit. Udah. Oke teman-teman ya, untuk gandasil bunganya. Yang kedua ini saya menggunakan fungisida cabrio teman-teman ya. Fungisida cabrio ini fungisida yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk pekatan. Protektif dan kuratif itu begini teman-teman, maksudnya protektif dan kuratif itu melindungi dan mencegah teman-teman. Jadi apabila tanaman cabai kita belum terserang hama, dia melindungi teman-teman. Nah apabila tanaman cabai kita ini terserang hama, dia mengobati. Nah itu unggulan dari fungisida cabrio ini teman-teman ya. Karena saya menggunakan 14 liter air maksud saya teman-teman ya. Saya menggunakannya 7 mili saja teman-teman. Ini termasuknya cabrio ini irit teman-teman. 7 mili berarti kisaran 1 sendok setengah saja teman-teman ya. 1 sendok setengah. Nah ini setengah teman-teman ya. Oke, kita langsung tutup dan kocor air, aduk. Nah kali ini saya nggak pakai perekat teman-teman ya. Untuk fase ketiga ini saya tidak menggunakan perekat teman-teman. Makanya kalau menggunakan cabrio ini teman-teman harus benar-benar lihat situasi hujan atau tidaknya. Kalau terang gunakan cabrio teman-teman, tapi kalau hujan saya juga nggak gunakan teman-teman, karena saya nggak pakai perekat ini teman-teman untuk fase ketiga ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut untuk penyemprotan. Oke, saya Mr. Kresek pamit teman-teman ya. Mudah-mudahan ilmu saya bisa membantu buat teman-teman berkarya, buat teman-teman pertanian. Saya Mr. Kresek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.